Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman, NIM 2018-012126 akan menjelaskan tentang penerapan K3 di PT KAI. Dimulai dengan unit 1. Membantu pemenuhan perundangan K3 dan persyaratan lainnya. A. Mengenal peraturan perundangan K3 di tempat kerja. 1. Seska Direksi PT KAI nomor Kep U LL 50732 KA tanggal 10 Maret 2014 tentang keselamatan kerja. 2. Kebijakan Keselamatan Kesehatan dan Lingkungan nomor 501 46 KA 2009. 3. Komitmen Keselamatan PT KAI nomor KP 501 14 KA 12 Januari 2011. B. Memberikan saran tentang pemenuhan peraturan K3. 1. Memberikan himbauan tentang peraturan-peraturan perusahaan terkait K3. 2. Melakukan rapat antar tiap-tiap divisi ahli K3 kemudian disosialisasi ke semua tenaga kerja. 3. Melakukan pengecekan tempat kerja dan mesin skala berkala. C. Mengkonsumsikan hasil proses penyelesaian masalah K3 secara efektif. Membuat peraturan-peraturan terkait K3 yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh tenaga kerja perusahaan dan memberikan sanksi-sanksi terkait pelanggaran K3. Selanjutnya unit 2, membantu penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. A. Mempersiapkan penyelesaian masalah K3. 1. Masalah K3 yang diidentifikasi yaitu pekerja mengabaikan APD dan memberikan himbauan kepada tenaga kerja yang lalai mengikuti langkah keamanan di tempat kerja. 2. Memberikan himbauan kepada para tenaga kerja agar selalu memakai peralatan K3 dan memberikan sanksi kepada tenaga kerja yang tidak memakai APD. B. Memberikan masukan pada penyelesaian K3. Melakukan sosialisasi rutin di lingkungan kerja untuk menyelesaikan perbedaan pendapat pada K3, diantaranya mendiskusikan melakukan rapat terhadap masalah yang terjadi dengan pimpinan perusahaan dan ahli K3. Saat berpendapat tetap netral, bersikap tenang dan berbicara dengan baik. C. Mengkomunikasikan hasil proses penyelesaian masalah K3 secara efektif dengan melakukan rapat antara tiap-tiap divisi dan ahli K3 yang nantinya akan disosialisasikan kepada semua tenaga kerja. Selanjutnya unit 3, partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi. A. Memberikan kontribusi dalam membangun proses konsultasi di tempat kerja. 1. Selalu mengadakan rapat atau sosialisasi rutin tentang penerapan K3 agar seluruh pekerja sadar akan pentingnya penerapan K3 di dalam pekerjaan. 2. Membuat sosialisasi penerapan K3 dengan baik dan benar sesuai prosedur serta memberikan sanksi bagi pelanggar. B. Memberikan kontribusi untuk memperoleh dan menyampaikan informasi mengenai isu-isu K3. Kegiatan yang perlu dilakukan dalam tahap pengembangan sistem manajemen K3 antara lain mencakup dokumentasi sistem manajemen K3, prosedur, dan industri kerja. C. Membangkitkan isu K3 dengan pihak lain. Dan yang terakhir, unit 4, memberikan kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3. A. Memberikan kontribusi dalam pengelolaan informasi dan data K3. Informasi atau data yang sudah diterima kemudian diolah menjadi sebuah data oleh pihak komite K3. Rangkuman tersebut sebagai dasar dalam penyelesaian masalah dan mengidentifikasi cara berkala terkait permasalahan. B. Memberikan kontribusi dalam penerapan strategi sistem dan program K3. Pertemuan oleh pihak komite K3 dengan manajer mengenai langkah penyelesaian isu K3. Dalam hal ini membahas mengenai isu K3 yang akan diterapkan ataupun dikoreksi dengan bantuan konsultasi kepada pihak manajer. D. Mendukung integrasi K3 ke dalam seluruh pendekatan manajemen, melakukan sosialisasi ke K3 ke lapangan dan memberi himbauan kepada pekerja. D. Mengidentifikasi dampak dari rencana perubahan di tempat kerja dan saran untuk mengendalikan risiko yang timbul. Perubahan sistem perusahaan yang akan berdampak pada seluruh sistem K3, terutama peraturan-peraturan baru yang
harus dievaluasi. Identifikasi dampak perubahan dalam mengelola K3 dan memberikan saran berkaitan dengan perubahan tersebut. Perubahan berdampak pada sistem perusahaan, yaitu saran terutama yaitu perubahan perundangan yang bisa berdampak pada sistem perusahaan. Sebaiknya dilakukan diskusi ulang dan evaluasi dengan ahli K3. F. Mengevaluasi efektivitas pendekatan pengelolaan K3. Sistem peraturan K3 yang belum efektif sehingga harus dilakukan sosialisasi dan melakukan evaluasi, kemudian melakukan rapat yang membahas tentang sistem K3. Demikian presentasi dari saya.